never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever Awalnya sih coba-coba, malah jadi ketagihan. Halo cuy, apa kabar nih? Kali ini gue akan mengisahkan sebuah film yang menceritakan bagaimana kisah perjalanan seorang model untuk mencapai mimpinya. Menggapai mimpinya tidaklah mudah, banyak hal yang harus ia lalui, apalagi harus menanggung sesuatu dari orang tuanya. Nah, apakah itu? Daripada penasaran, langsung aja kita gaskan filmnya cuy. Film kali ini kita mulai di sebuah rumah sakit jiwa. Iya bener, lu gak salah denger. Ini dia pemeran utama film ini bernama Albina Tamayo. Albina cerita ke dokter kalau ada sesuatu yang ingin merasukinya, sesuatu yang ingin mengambil kendali atas dirinya. Albina sangat takut, tapi dokter pun hanya diam dan memanggil para perawat. Film pun baru dimulai. Ini dia Albina, seorang gadis yang bercita-cita jadi model. Memiliki wajah cantik dan menarik, tentu Albina nggak sulit nih buat mencapai impiannya. Tapi kisah percintaannya tak semulus karirnya. Albina baru putus dengan pacarnya bernama Wendell. Walaupun si Wendell ingin balikan, tapi Albina terlanjur sakit hati cuy. Albina ini bisa dibilang berasal dari keluarga yang kaya. Albina anak tunggal. Tentu Albina tidak kekurangan kasih sayang dari kedua orang tuanya cuy. Tapi saat di malam hari, keanehan tuh mulai terjadi pada Albina, yang membenturkan kepalanya sendiri ke tembok. Berkali-kali nih mah, bapaknya pun menolong anaknya ini. Kenapa ya si Albina ya? Jadi, Albina ini punya sahabat yang bernama Stacy. Stacy ini selalu setia mendengarkan keluh kesahnya Albina. Mereka pun lebih sering menghabiskan waktu untuk berjoget-joget. Kebetulan di malam ini ada seorang pria yang mendekati mereka. Ini dia orangnya, namanya Lawrence. Bocah culun berkacamata ini minta maaf jika dianggap mengganggu mereka. Lawrence cuma ingin kenalan sama Albina. Apalagi saat Stacy udah mabuk berat, inilah kesempatan Lawrence untuk mendapat perhatian. Mereka pun mengantar pulang Stacy. Albina pun diajaklah ke apartemennya Lawrence. Kalau udah begini, Lawrence pun makin leluasa dong melancarkan aksinya. Lawrence mengajak Albina untuk kuda-kudaan. Tapi ternyata Albina punya prinsip, kalau dia nggak mau terburu-buru, langsung kuda-kudaan. Ya, jadinya gagal deh. Tapi walaupun begitu ya, mereka berdua jadi makin dekat. Mereka pun saling tukeran nomor HP. Pelan-pelan Pak Supir. Singkat cerita, Albina pun diterima di sebuah rumah model. Ia pun mulai mengawali karir menjadi model. Wendell pun memberi selamat pada Albina. Bukannya seneng, tapi Albina lagi-lagi merespon Wendell dengan ketus. Karena Albina udah terlanjur sakit hati sama Wendell. Tapi Wendell masih terus berusaha untuk baikan lagi sama Albina. Tapi si Albina nih kayaknya sekarang udah dapet cowok baru nih, yaitu si Lawrence yang sekarang jadi pengisi hatinya Albina yang baru. Seperti cowok-cowok pada umumnya, baru PDKT, Lawrence romantis banget. Mengajak makan malam dan memberikan bunga yang membuat Albina jadi kelepek-kelepek cuy. Singkat cerita, Albina pelan-pelan mulai menarik perhatian bosnya yang bernama Greg. Tapi tiba-tiba datanglah nih seorang perempuan yang marah-marah kepada Greg. Kenapa ya? Pas mereka lagi di kamar mandi, inilah terungkap kalau Greg memang mengincar model-model baru buat kesenangan pribadinya. Model-model ini memberitahu Albina untuk berhati-hati sama Greg. Bisa jadi Albina cuma dimanfaatin doang sama Greg. Kayak gadis yang tadi marah-marah. Katanya sih gadis yang tadi itu hamil sama Greg. Tapi Greg gak mau tanggung jawab. Singkat cerita, malam pun tiba ya. Di malam ini Albina lagi ada di gudang rumahnya. Sepertinya sedang mencari sesuatu. Dia sedang membuka album foto, yang mana nih foto-foto ini kok mukanya dicoret semua. Tiba-tiba jatuh sebuah kalung dari album ini. Albina pun langsung mengambil kalung itu. Nah, dari sinilah Albina mulai merasakan keanehan pada dirinya. Dari suara-suara ya, bisikan-bisikan gitu ya, sampai juga mimpi buruk. Albina ini mulai sering mengalami pendarahan juga. Ada apa ya sih sebenarnya sih? Di sisi lain, Greg makin terang-terangan menaruh perhatian pada Albina. Greg pun memberikan hadiah kepada Albina, namun Albina menolaknya. Greg malah diundang ke acara ulang tahunnya Albina. Jadi, Albina ini lagi ulang tahun. Namanya anak orang kaya ya. Albina pun membuat pesta ulang tahun. Diundanglah nih temen-temennya. Albina datang bersama Lawrence. Ternyata Wendell juga datang cuy. Begitu juga dengan Greg yang datang dan diperkenalkan pada orang tuanya Albina. Dan tiba-tiba Wendell sama Lawrence malah baku hantam.
Mereka yang baku hantam malah Albina yang pingsan. Albina pun terbangun di kamarnya dan di sana ada Wendell dan orang tuanya. Albina mengusir Wendell dari kamarnya. Nah, di sini bapaknya Albina pun melihat kalau Albina mengenakan kalung. Bapaknya pun langsung mengambil kalung ini. Ini kalung apaan ya? Tapi cuy, Albina ini tetap aja merasakan teror. Seperti pas dia lagi mandi dan pas saat dia lagi tidur. Dan tiba-tiba muncul sosok arwah yang masuk ke dalam dirinya. Nah loh, Albina pun makin merasakan keanehan pada tubuhnya. Ia pun minta izin pada Greg karena ia tidak enak badan. Seperti ada sesuatu yang ingin menguasai badannya. Albina pun malah berjalan mondar-mandir tanpa arah. Dan tiba-tiba ia pun bertemu dengan Lawrence. Albina tampak sangat bingung. Ia pun minta pertolongan pada Lawrence. Ya udah, ia pun dibawalah ke rumahnya Lawrence. Di sana, Albina pun malah diberikan sesuatu yang membuatnya menjadi lebih tenang dan rileks. Albina yang lugu nurut aja sama Lawrence, yang ternyata ini obat bius. Lawrence pun dengan leluasa bisa bermain dengan Albina. Di sisi lain, Albina malah mendapat penglihatan cuy, yang melihat seorang anak kecil yang memanggil dirinya. Ini siapa sih? Kok malah jadi serem gini ya? Singkat cerita, pagi pun tiba. Albina pun pulang ke rumah disambut dengan setumpuk barang yang datang. Albina pun bingung ya karena dia tidak memesan apapun. Yang ternyata isinya ini tuh mainan tumpul. Albina pun tahu kalau ini semua adalah ulah dari model senior. Model senior yang tidak ingin kalau Albina jadi favoritnya Greg. Persaingan model ini memang sangat keras cuy. Albina pun langsung datang dan menyerang model senior ini. Gokil banget ya si Albina. Singkat cerita, kita pun diperkenalkan pada seorang gadis yang sehat, namanya Olivia. Malam ini Olivia lagi main ke sebuah klub. Di sana ia pun langsung digoda oleh om-om. Tanpa pikir panjang, Olivia pun langsung kuda-kudaan bareng om-om ini cuy. Tapi setelah main, Olivia pun memberitahu istri dari om ini kalau suaminya berselingkuh. Bukan cuma om-om ini aja, tapi semua om-om yang ditemukan di malam ini semuanya luluh lantah sama Olivia. Ngeri juga ya. Di sisi lain, ibunya Albina pun menemukan sebuah baju warna hitam di halaman belakang rumah. Ibunya pun mengira ini bajunya Albina, tapi Albina tuh bilang kalau bukan, ini bukan miliknya. Singkat cerita, malam pun tiba. Malam ini Olivia kembali mencari mangsa. Ini pemulung di pinggir jalan juga diajak kuda-kudaan. Gokil juga Olivia. Tapi setelah itu pemulung ini pun harus pindah alam. Ini sebenarnya Olivia kenapa ya? Singkat cerita, Albina pun berantem dengan Lawrence. Jadi Albina ini merasa kalau Lawrence selingkuh dengannya. Nah, karena berantem dengan Lawrence, Albina pun datang ke Wendell. Wendell ini memang jago banget memanfaatkan kesempitan jadi kesempatan. Mereka malah kuda-kudaan cuy. Wah gokil, di luar nalar banget nih film ya. Di sisi lain, kali ini bapaknya Albina juga menemukan baju hitam di belakang rumah. Apalagi baju ini tuh ada noda darah. Mereka pun berdua makin curiga. Jangan-jangan... Singkat cerita, Lawrence pun memberikan penjelasan pada Albina kalau dia ini nggak selingkuh. Lawrence malah menunjukkan video cocok tanam yang mana tuh video ini ya video mereka berdua, bukan sama cewek lain. Nah loh, Albina pun bingung. Emang sih semua orang kan bingung ya, tapi Albina ini bingung banget. Ia pun mendapat penglihatan lagi. Jadi ternyata Olivia ini menggunakan tubuhnya Albina. Jadi yang kuda-kudaan sama om-om ya si Albina cuy. Kok bisa ya? Sebenarnya siapa sih Olivia ini cuy? Orang tuanya Albina pun mulai merasakan ada yang aneh sama anaknya. Makanya mereka pun mendobrak masuk ke kamar dan melihat kalau Albina udah tepar. Albina pun pendarahan. Dan dia pun bilang ke bapaknya kalau Olivia mengambil tubuhnya. Nah, muka bapaknya tuh bingung banget. Akhirnya orang tua Albina pun menceritakan yang sebenarnya. Jadi, Olivia tuh pembantu mereka. Namun Olivia malah berselingkuh dengan bapaknya Albina. Dan ya tentu Olivia pun sering diajak cok tanam ya sama bapaknya Albina ya. Ibunya Albina nih tahu kalau suaminya selingkuh. Tapi yang namanya pembantu ya, Olivia mah nggak bisa berbuat apa-apa cuy. Bahkan Olivia sampai belendung. Wah gokil. Bapaknya Albina nih nggak mau tanggung jawab. Nah makanya karena itulah Olivia jadi hilang akal. Olivia malah dikunci oleh orang tuanya Albina sampai nafas terakhir. Waduh, kok gelap. Makanya di dalam belakang rumah orang tua Albina ini selalu menyiapkan lilin dan sesajen untuk mendoakan arwahnya Olivia cuy. Tapi Olivia nggak mau tahu. Olivia mau balas dendam. Arwahnya gentayangan dan Olivia ingin tubuhnya Albina. Olivia tidak akan membiarkan Albina hidup tenang. Orang tua Albina pun sampai manggil pendeta.
Pengusiran setan pun dilakukan. Albina kejang-kejang. Albina sampai disiram dengan air suci. Kasian sih gue ngeliatnya cuy. Tapi ternyata ini tuh nggak mempan. Olivia berhasil menipu orang tuanya Albina dan malah menghabisi mereka berdua. Olivia sekarang bebas nih berkeliaran dengan tubuhnya Albina. Olivia pun mengarahkan Albina untuk memberi pelajaran pada beberapa pria yang kurang ajar padanya. Dimulai dari Lawrence yang ternyata cuma memanfaatkannya aja. Lalu bos Greg yang menginginkan semuanya diratakan oleh Albina dengan bantuan Olivia. Dan yang terakhir ya Wendell, mantan pacarnya yang telah berselingkuh. Dengan semua yang dilakukan Albina ini, ia pun berakhir di rumah sakit jiwa. Film pun selesai. Walaupun filmnya rada aneh ya dan gak masuk akal ya, tapi pesan yang disampaikan film ini tuh sangatlah jelas. Sebenarnya kasihan sih cuy, Albina yang gak tahu apa-apa harus menanggung dosa dari orang tuanya. Kasihan juga si Olivia yang harus mengalami nasib sangat naas. Oke, itu dia film kali ini. Semoga kalian bisa mendapatkan makna positif dari film kali ini ya cuy. Gua cabut dan dadah.